Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a waj'al 'ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kita melanjutkan pembahasan kitab Afkar Yajibu an Tusahhah. Pemikiran-pemikiran yang wajib untuk diluruskan. Masuk pembahasan tentang al-ulama. Musannif mengatakan ba'da an darabal gharbu aqidatal muslimina darbatan muji'ah. Setelah barat itu memukul akidah kaum muslimin dengan pukulan yang menyakitkan. Sebagaimana kita bahas pada bab-bab sebelumnya, taba'a darbatahu bi an aujada tabaqatan minas siyasiyin wal askariyin at-tabi'in lahu fil wala'i liyakunu badilan anhu fi darbil Islam. Musuh-musuh Islam itu melanjutkan pukulannya itu dengan membentuk atau mengadakan satu kelompok, satu tobakoh dari kaum para politikus dan juga askariyin, para militer yang mereka mengikuti barat itu, memberikan loyalitas mereka kepada barat penjajah untuk menjadi ganti mereka fi darbil Islam wal muslimin, dalam memukul Islam dan kaum muslimin. Jadi yang awalnya itu penjajah ya, orang-orang musuh Islam itu menggunakan tangan mereka sendiri untuk menghancurkan Islam. Setelah Islam itu hancur, penerapannya nggak ada dalam kehidupan, maka mereka menjadikan putra-putra kaum muslimin sendiri yang condong kepada mereka untuk memukul Islam itu. Nah, salah satunya yang digunakan itu adalah pemikiran-pemikiran yang khusus yang mereka berikan kepada orang-orang yang diberi label ulama. Mereka munculkan ulama-ulama itu untuk membantu mereka di dalam mengalihkan perhatian kaum muslimin. Ya, kalau contoh di Indonesia itu ada kayak Senuk Hurukronya. Mereka pura-pura masuk Islam, belajar ke Mekah, kemudian menjadi ulama, menikah dengan putrinya ulama. Kemudian dia yang menyebarkan pemikiran-pemikiran yang merusak. Itu contoh paling jelas. Termasuk juga sebetulnya bukan hanya menciptakan ulama, tapi juga merekrut para ulama, orang-orang alim untuk dijadikan antek mereka di dalam menyebarluaskan racun-racun pemikiran untuk menghancurkan akidah kaum muslimin. Ini bahasa di kitabnya memang serem ya. Dan ini sebetulnya langkah yang dilakukan oleh penguasa-penguasa terdahulu juga. Bagaimana umatnya Nabi Musa alaihissalam, ada yang ulama punya karomah namanya Bal'am. Kemudian diutus oleh Nabi Musa untuk mendakwahi satu penguasa daerah. Ternyata di sana justru dirayu oleh penguasa itu. Sehingga ulama itu justru, si Bal'am ini justru menentang Nabiullah Musa alaihissalam. Dia punya karomah, doanya mustajab, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi doanya digunakan untuk mendoakan kehancuran Nabi Musa alaihissalam. Tapi nggak berhasil. Jadi ulama bisa begitu. Kisah juga Rajal bin Unfuah. Pada masa Rasulullah SAW diutus untuk mendakwahi Musailamah al-Kadzdzab dan kaumnya. Tetapi apa? Sampai di sana justru dirayu oleh penguasa itu, yakni Musailamah. Kemudian justru menjadi pendukung Musailamah.
Dan kata sahabat, fitnahnya Musailamah itu tidak seberapa dibandingkan fitnahnya Rajal bin Unfuah. Ya, karena Rajal bin Unfuah ini bekas penulis wahyu juga. Jadi orang alim ketika berbuat kerusakan, rusak sekali itu. Oleh sebab itu Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan ya tentang as-salatin, para penguasa. Yang kemarin sudah dibahas tentang bagaimana penguasa itu seharusnya mereka hendaknya tunduk kepada hukum-hukum Allah Ta'ala. Ketika mereka menentangnya, bagaimana tentang umat ini wajib taat atau enggak, sudah kita bahas. Nah, Sufyan Ats-Tsauri ini masih berada pada masa kekhilafahan, masih berada pada masa penguasa yang sebetulnya hukumnya hukum Islam yang dipakai. Tetapi beliau ketika melihat ada kezaliman, ada penyimpangan, ya, beliau katakan ya, ma akhafu min ihanatihim. Aku itu tidak khawatir kalau dihinakan oleh penguasa, dipenjara oleh penguasa, enggak khawatir. Wa innama akhafu min ikramihim. Tetapi yang ku khawatirkan itu kalau aku dimuliakan oleh penguasa itu. Kalau bahasa kita sekarang mungkin disuplai sumbangan, diwakafkan tanah, di macam-macam diberi hadiah dan sebagainya. Itu yang ditakutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Fayamilu qalbi ilaihim. Maka hatiku akan menjadi condong kepada mereka. Ini yang dikhawatirkan dan ini juga yang insya Allah kita bahas pada kesempatan kali ini. Faman huwal alim. Terus siapa kemudian alim itu? Dan kepada ulama seperti apa kita itu wajib untuk menjadikannya sebagai panutan. Laqad ikhtalatat al-mafahim 'alal 'amah fa asbahu la yumayyizuna bainal 'alim wal 'arif wa bainal hafiz li kitabillahi liyataghanna bih wa yatarannama wa bainal 'amil bihi wa bainal mushtari bi ayatillahi samanan qalila. Kata musannif, sesungguhnya telah tercampur baur pemahaman atas umat sehingga mereka nggak bisa lagi membedakan antara orang alim, orang yang arif, mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan hak-hak Allah dan hak-hak hamba, dan antara al-hafiz li kitabillah, orang yang hafal kitab Allah, liyataghanna bih, untuk melakukan kitab Allah itu, wa yatarannama, dan mendendangkannya. Dikiranya kalau pinter sekali, sudah itu orang alim, orang arif. Kemudian wa bainal amili bihi wa bainal mushtari bi ayatillahi samanan qalila. Antara orang yang mengamalkan agama, mengamalkan ilmunya, dengan orang yang menjual kitab Allah, ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Ini kadang nggak paham. Sehingga kadang ada guru ngaji dikasih amplop itu dikatakan oh itu menjual agama, padahal nggak begitu ya. Kalau menghafal Al-Quran itu disupport luar biasa. Siapapun suka itu menghafal Al-Quran. Tetapi al-amil bihi, orang yang mengamalkannya, orang yang mengajarkannya, ya, apalagi menyampaikan ayat-ayat tertentu, itu bisa dimusuhin. Walaqad asbaha litawaghid daurun lil ifta'i wa jaisun minal murtaziqah. Dan jadilah akhirnya bagi orang-orang yang menjadikan hukum selain Allah sebagai rujukan, yang ditaati selain Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentang Allah, itu punya para mufti dan juga tentara yang dibayar, murtaziqah, tusammu ulama, yang mereka namakan sebagai ulama. Jadi ulama buzzer. Yasduruna lahu minal fatawa ma ladza wa toba. Yang para pasukan ulama yang dibayar ini, mereka mengeluarkan hukum, fatwa-fatwa yang menyenangkan dan disenangi oleh para penguasa yang menentang Islam itu. Hatta annaka ta'jizu an ijadi fatwa didda hawa at-tawaqid
au tukhti'ah li fi'lin min af'alihim, hingga engkau tidak akan mampu untuk menemukan fatwa yang berbeda dengan keinginan para tawaghit itu, atau menyelisihi perbuatan di antara perbuatan-perbuatan penguasa yang menentang Islam. Sulit mencari fatwa yang menentang kebijakan yang tidak benar itu. Wa kanahu minas sahabah as-sabiqin al-mubasysyirina bil jannah. Seolah-olah mereka itu termasuk sahabat masa lalu, al-mubasysyirin, yang mereka diberi kabar gembira bil jannah, dengan surga. Jadi seolah-olah penguasa ini enggak ada salahnya, apapun pasti dibela, carikan dalil dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian oleh musannif, beliau bagi ulama itu menjadi 3 bagian. Pertama itu ada ulamanya nanti bisa di neraka, 1 di surga. Siapa yang di neraka itu? Yang pertama adalah ulama usultah, ulama kekuasaan, ulama penguasa, yang dia dijadikan stempel oleh penguasa. Apa saja yang diinginkan penguasa, dia yang kemudian mencarikan dalilnya, mencarikan syubhat dalilnya. Maka bagaimanapun alimnya, kalau seperti ini nggak akan selamat. Kemudian ada ulamaul ummah. Ini bahasanya musannif. Ulama yang ini lebih hina daripada ulama penguasa. Karena yang mereka cari ridhonya, yuriduna irdho al-amah. Mereka berdakwah itu ingin mencari ridho dari umat. Apa yang menyenangkan masyarakat saja yang mereka akan sampaikan. Wa yaqumuna bi isdaril fatawa allati taruqu lil 'ammah. Mereka mengeluarkan fatwa yang menyenangkan masyarakat. Jadi yang dijadikan pikiran utama seharusnya ulama itu kan mana dalil yang paling kuat kan ya. Tetapi ulama jenis ini dia akan mencari fatwa yang kira-kira paling menyenangkan masyarakat. Yang difikirkan bukan ridha Allah, tapi bagaimana masyarakat senang. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Syu'abul Iman. Ya, hampir datang bagi manusia itu satu zaman yang tidak tersisa dari Islam itu kecuali namanya. Mudah-mudahan belum ya datang zaman ini. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmuh. Tidaklah tersisa dari Al-Qur'an kecuali tulisannya. Dan seterusnya di sini, ulama uhum syarrum man tahta adimis sama. Para ulama mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk yang ada di kolong langit. Min indihim takhrujul fitnah. Dari sisi mereka keluar fitnah. Wa fihim ta'ud, dan kepada mereka fitnah itu akan kembali. Ini sebuah hadis, memang di sanadnya ada kelemahan ya, tapi untuk bukan hukum itu boleh hadis-hadis seperti ini disampaikan. Nah, yang ketiga yang insya Allah selamat itu adalah ulama ulmillah, ulama dari agama ini. Wahum al-ulama alladzina la yahsyawna fillahi laumata laim. Yakni ulama yang mereka tidak akan takut celaan orang yang suka mencela. Jadi dicela oleh baik di dunia nyata atau dunia maya, mereka enggak begitu peduli. Karena yang mereka lihat itu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna al-haqqa wa yudafi'una an. Mereka itulah yang mengatakan kebenaran. Dan yang membela kebenaran itu sawaun wafaqaha wal hakim, sama ada apakah yang mereka katakan itu sesuai dengan keinginan penguasa, awil amah, atau keinginan masyarakat, amlam yuwafiq, atau tidak sesuai. Dan kalau kita baca riwayat para ulama, ya, ulama-ulama yang mu'tabar seperti Imam Al-Izzu bin Abdissalam, Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Bukhari, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, itu adalah termasuk ulama jenis ini yang pernah bersinggungan dengan penguasa gara-gara memang mereka berbicara apa adanya. Kalau benar ya dikatakan benar, keliru
tidak tanggung-tanggung mereka menasihati penguasa. Dan termasuk kalau di Banjar ini ya ada kayak misalnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau ini dengan penguasa, padahal juga Islam juga ya penguasanya, itu nggak segan-segan juga mengoreksi. Adat di masyarakat yang tidak benar beliau juga sampaikan. Ini saya kutipkan tidak di kitab Afkar Yajibu Antusohah. Ini di kitab Tuhfatur Raghibin. Ini kita coba perhatikan, terutama kita di saat-saat kayak moderasi beragama ini penting ini kita kaji kembali. Kata beliau, dan barang siapa tiada mengkafirkan akan orang yang beragama dengan agama yang lain daripada agama Islam. Ini bahasa Melayu ya. Siapa yang tidak menyatakan orang yang tidak beragama Islam itu sebagai kafir, seperti agama Yahudi dan Nasoro, atau syak ia pada mengkafirkan mereka itu, atau dia ragu-ragu, atau disahkannya akan mazhabnya mereka itu, maka yaitu jadi kafir. Mungkin pahaman begini ya dianggap radikal. Tapi ini perlu disampaikan. Para ulama nggak boleh kemudian merasa takut atau apa menyampaikan ini. Kalau di dalam ayat Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama itu adalah hamba Allah yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Ada juga yang membacanya di Ar-Razi misalnya, innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a. Allah sebagai fa'il. Jadi kalau ada membaca itu jangan juga disalahkan. Sesungguhnya Allah itu takut kepada ulama. Ada juga yang baca begitu dan itu maknanya bukan makna hakiki tapi isti'arah. Kata Imam Ar-Razi. yakni Allah itu khawatir tidak menyenangkan para ulama. Jadi para ulama kalau mereka itu ikhlas menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala demi meraih ridha Allah, Allah itu khawatir kalau tidak membuat mereka puas.